Shalom. Tuhan memberkati. Kalau rasa cukup itu muncul dalam kehidupan kita, Allah akan mencurahkan berkat-Nya. Pada hari ini, biarlah Yesus yang memenuhi setiap hati kita. Kesukaan surga telah melawat setiap kita pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji dan memuliakan Allah kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa buat kasih-Mu yang tercurah dalam hidup kami. Kau jaga lindungi kami, Engkau tuntun kami, bahkan Engkau memberkati kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan nama-Mu, pimpin setai kami, beri sukacita. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapak pimpin berkati hamba-hamba-Mu, berkati pemimpin pujian, urapi dengan roh pujian, urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Jalannya firman Tuhan, Tuhan pimpin berkati hamba-Mu dengan kuasa-Mu yang dari surga dengan roh kudus-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah pada hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk Tuhan. Karena dialah Allah yang layak kita tinggikan. Dengan apa kami balas Tuhan selain dengan puji dan sembah-Mu. Mari bersama-sama pada hari ini kita memberikan waktu terbaik kita untuk kita menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Ini siap kami Tuhan, hati yang rindu akan Engkau. Bila hari ini kami memberikan hidup kami, memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Engkau, Allah kekasih hati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini setiap hati yang rindu, hati yang lapar akan Engkau. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mengalami perjumpaan yang indah bersama dengan Yesus kekasih hati kami. Terima kasih Tuhan, ini pujian syukur kami. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari jemaat Tuhan, dengan penuh kerinduan kita mau nyatakan bagi Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan.
Ini satu kerinduan kami Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih-Mu dalam hidup kami. Biarlah hari ini Tuhan kami angkat kedua tangan kami sebagai tanda penyerahan diri kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan hidupku bagimu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya kami sembah-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan apakah kami balas kasih-Mu selain dengan sembah, selain memujikan Tuhan. Haleluya. Syukur Kau Allah yang setia, Kau Allah mulia. Mari bawa sembah-Mu bagi Yesus. Berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan.
kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak terima segala pujian syukur kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, segala pengagungan, kejayaan, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus, penyelamat kami. Engkau penyembuh kami. Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Mari naikkan kekaguman. Kagum hormat akan Engkau, Dia Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, nyatakan kekagumanmu. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus kita dan katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum Tuhan, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah kami, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Biar segala kemuliaan hanya bagi Yesus kita. Mari bersama-sama katakan, Yesus ajaib. Haleluya. Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan limpah atas kita. Pada hari ini, biarlah Yesus yang memenuhi setiap hati kita. Kesukaan surga telah melawat setiap kita pagi hari ini. Haleluya. Ada satu nama yang luar biasa. Dia nama yang menyembuhkan, yang memulihkan setiap kita. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Mari kita naikkan syukur kita bagi Yesus. Katakan bersama-sama, bahwa langit adalah takhta dari Tuhan kita. Haleluya. Langit adalah takhta
atas kita. Biarlah hari ini kita adalah umat-umat yang diberkati. Mari saya dan saudara saling memberkati dan saling mendoakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar lawatanmu nyata atas setiap kami pagi hari ini. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari lebih lagi kita memujikan pujian ini dengan iman, katakan kasih setia Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan Yesus sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Lebih lagi katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari jemaat, sama-sama kita memberkati satu dengan yang lain. Katakan, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Lagi, kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Biarlah pagi hari ini dengan penuh iman percaya kita katakan bahwa kita adalah umat-umat yang diberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan, buat sukacita limpah, buat berkat Tuhan yang luar biasa kita terima hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang luar biasa memberkati kami. Saat ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk firman Tuhan. Satu hal kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu itulah pelita bagi setiap kaki dan langkah jalan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus setia akan panggilan-Mu. Ajar kami Tuhan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami buka hati kami, jadikan kami bejana yang indah dalam hadirat Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan
relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini hampiri Tuhan dan nyatakan, ajari kami Tuhan untuk setia akan setiap panggilan kami. Ajari kami Tuhan untuk terus berpegang pada setiap perintah Tuhan. Biarlah kali ini Tuhan kami terus menyatakan satu kerinduan kami tetap setia menjawab semua panggilan daripada. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Seirama dengan hatimu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, amin. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri saja, kita akan selalu mencari keselamatan dan kepuasan, serta kesenangan sendiri saja. Tetapi kalau kita hidup untuk Kristus, kita akan hidup untuk kebaikan orang lain. Karena Kristus telah memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, agar kita semua bisa diselamatkan. Karena itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Pikulah salibmu setiap hari dan ikutlah aku." Di era COVID-19 pandemi ini, semua orang diharuskan untuk menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi. Ini semua penting demi kesehatan tubuh kita sendiri dan juga orang lain. Teman-teman yang terkasih, inilah salib yang baik untuk kita pikul setiap hari. Mungkin pengorbanan ini sepertinya mengurangi gairah hidup kita. Tetapi dengan pengorbanan kecil ini, kita mengurangi keegoisan kita setiap hari. Dengan salib 5M ini, kita dapat hidup sebagai Kristus yang tersalib di zaman ini. Dengan salib 5M ini, kita menjadi saksi cinta Tuhan setiap hari. Shalom, selamat pagi Jemaat GBS Haleluya Palur yang dikasihi Tuhan, yang saat ini masih mengikuti ibadah online. Demikian juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Hari ini kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan. Tadi kita telah menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita buka hati, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, pagi yang indah Kau berikan pada kami, kesehatan sempurna Kau berikan pada kami, sehingga pagi ini kami boleh menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami membuka hati untuk kuasa firman-Mu. Maka Tuhan, ya Roh Kudus saat ini turun di tengah-tengah kami, mengajar kami, mendidik kami, agar kami makin pinter di dalam menyikapi hidup dan di dalam kami menikmati hidup dunia ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang di mana alamat duit itu, atau di mana alamat harta itu. Ada dua tempat. Yang pertama adalah dari Tuhan, itu jelas. Yang kedua itu dari kesombongan manusia. Karena mereka merasa kuat, karena mereka merasa bisa, karena mereka merasa mampu, maka duit didapat dari kemampuan atau dari kekuatan yang mereka miliki. Nah, nanti dari dua alamat ini akan ada dua hasil yang sangat-sangat mencolok yang perlu kita pelajari bersama. Nah, memang yang namanya duit atau uang itu sangat berguna. Bahkan ada orang yang memiliki semboyan yaitu time is money. Waktu itu dapat menjadikan uang bagi mereka. Tetapi apakah semua kebutuhan, apakah semua keperluan dapat diselesaikan dengan uang? Belum tentu. Ya, belum tentu. Memang uang itu penting. Tetapi tidak semua yang penting diselesaikan dengan uang. Tadi yang mengatakan time is money, yaitu siapa yang mampu menggunakan waktu, siapa yang mampu menggunakan kesempatan, siapa yang disiplin di dalam waktu, dia dapat mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Pepatah ini tidak salah juga. Ya, bagi orang-orang yang rajin, bagi orang-orang yang rajin dan juga pintar menggunakan waktu, dapat juga mereka mencetak uang untuk kehidupan pribadinya. Bahkan kita seringkali melihat waktu muda mereka itu mengejar uang sebanyak mungkin. Keselamatan tidak dipikirkan. Dia berani panjat menara yang tinggi, dia berani bekerja dengan resiko keselamatan, mereka berani demi uang. Tetapi nanti kalau mereka sudah agak tua, mereka akan mengejar keselamatan.
Uang dikeluarkan untuk biaya hidup, ya, beli obat, beli ini, beli itu. Yang penting dia selamat. Hal seperti itu loh yang harus kita pikirkan sejak sekarang ini, supaya kita tidak salah alamat. Dalam firman Tuhan ada beberapa pelajaran yang perlu kita pelajari bersama. Pengkhotbah 5 ayat 9. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Jadi dengan gampang, siapa yang mengejar duit, siapa yang mengejar kekayaan, membuat orang itu tidak akan puas dengan penghasilannya. Makin kaya seseorang, kalau dia tidak tahu alamat yang tepat, dari mana hasilnya, dari mana dia memperolehnya, dia terus mengejar dan mengejar. Akhirnya walaupun dia itu harus melanggar larangan-larangan, mereka tetap mengejarnya, sehingga akibatnya fatal. Berapa banyak sudah kaya lalu korupsi. Yang korupsi itu biasanya orang-orang yang memiliki banyak harta. Biasanya, ya, dia sudah punya mobil yang sekian banyak tetap kurang. Pokoknya kalau sudah bicara masalah harta, bicara masalah kekayaan, kurang, dan kurang. Itu keadaan yang biasa seperti itu. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jadi karena orang itu cinta akan uang, maka berbagai macam kesulitan hidup akan muncul di dalam kehidupannya. Jadi salah alamat dalam memburu duit, salah alamat di dalam memburu harta, mereka akan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka, dengan berbagai-bagai kesulitan, karena salah alamatnya. Maka imannya yang harusnya tumbuh menjadi mati. Jadi ada uang yang dikejar dari hawa nafsunya, dari kekuatannya, dari kemampuannya. Hasilnya apa? Hasilnya selalu kurang. Hasilnya tidak menenangkan hidup. Hasilnya imannya mati. Nah, lalu bagaimana dengan cara Allah? Bagaimana kalau uang itu yang tadi di alamatnya berada di tangan Allah? Mazmur 127 ayat yang kedua. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan tinggal duduk malam-malam memakan roti kerja kerasmu, ya, karena ia mengaruniakannya bagi yang dikasihinya pada saat tidur. Jadi dikatakan sia-sia kamu bangun pagi-pagi, lalu kamu duduk sampai jauh malam, kamu makan roti yang kamu terima atau yang kamu dapatkan dari hasil kerjamu, dikatakan sia-sia. Karena bagi anak-anak yang dikasihi Tuhan, semuanya itu telah disiapkan Tuhan pada saat anak-anaknya tidur. Kalau kita ingat, pada saat kita masih kecil, ibu-ibu itu jam 4 atau jam setengah 4, dia sudah mulai menanak nasi, dia sudah mulai menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anak yang dicintainya. Begitu anak-anaknya sudah bangun, disuruh mandi, ini nak makan paginya. Ini nak kamu mandi, ini pakaiannya.
semua sudah disiapkan. Tuhan sudah mengajar hal seperti itu. Tetapi banyak orang yang tertipu. Maka pelajaran hari ini kita kembali bagaimana caranya supaya yang namanya duit, yang namanya harta itu datang dengan sendirinya dan oleh caranya Tuhan. Caranya yaitu gampang, supaya kita ini menjadi orang yang disayang Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya kita disayang Tuhan? Ya kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus nurut sama Tuhan. Di GBS Haleluya Palur dikatakan ada rumusan, kamu akan diberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah kalau kamu punya modal. Modalnya 1 juta. Setia, jujur, dan taat. Setia itu dalam keadaan apapun juga kita tetap setia. Ya, kita tetap setia. Pada saat kita diberkati atau tidak diberkati, kita harus tetap ikut Tuhan. Jangan pada saat kita tidak diberkati atau berkatnya sedikit lalu kita ikut Tuhan. Nanti kalau berkatnya banyak sudah lupa pada Tuhan. Itu namanya tidak setia. Yang namanya setia itu diberkati tetap ikut Tuhan. Tidak diberkati atau kekurangan kita juga ikut Tuhan. Dalam keadaan suka kita ikut Tuhan. Dalam keadaan duka kita ikut Tuhan. Bahkan dalam keadaan sehat kita ikut Tuhan. Dalam keadaan sakit kita tetap ikut Tuhan. Ini namanya setia. Kalau dalam keadaan sehat kita ikut Tuhan, dalam keadaan sakit menghujat Tuhan, itu namanya tidak setia. Nah, penyakit ini yang seringkali muncul dalam kehidupan kita, kehidupan pribadi kita. Banyak orang setia pada Tuhan di saat-saat dia mengalami kesedihan, di saat-saat mereka mengalami berbagai macam hambatan hidup. Tetapi begitu Tuhan lepaskan hambatan hidupnya, ketidaksetiaan muncul dalam hidupnya. Doa saya sebagai gembala, mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya, bangsa Israel adalah bangsa yang gampang berubah setia. Sehingga bangsa Israel tidak pernah menikmati ketenangan hidup. Walaupun dia dikatakan bangsa pilihan Allah, tetapi ketenangan hidupnya tidak dipunyai. Kalau kita dengar setiap kali Israel perang dengan Palestina, Israel perang dengan Palestina, setiap saat kita mendengar itu. Kenapa? Bangsa yang diberkati ini tidak setia kepada Tuhan. Nah, yang kedua, resepnya adalah jujur. Jujur itu apa? Jujur itu ya katakan ya, tidak katakan tidak, itu jujur. Di hadapan Allah kita harus jujur. Di hadapan sesama kita harus jujur. Dimanapun kita harus jujur. Kejujuran inilah yang membuat berkat itu turun pada kita. Allah siapkan berkat kepada anak-anaknya karena anak-anaknya jujur. Mari Bapak Ibu kita tingkatkan kejujuran kita. Ya, orang yang jujur pasti dapat menikmati hidup dengan penuh sukacita. Keluarga yang jujur adalah keluarga yang dapat menikmati kebahagiaan. Tapi kalau keluarga tidak jujur, ya mereka akan diombang-ambingkan dengan berbagai macam kesulitan yang dia buat sendiri. Jujur. Dan yang ketiga adalah taat. Selalu taat kepada Tuhan. Artinya segala perintah Tuhan dia lakukan. Bisa tidak bisa dia berusaha untuk melakukan. Itu orang yang taat. Dan Tuhan sangat sayang kepada orang-orang yang taat. Orang-orang yang taat seperti inilah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sehingga perhatian Tuhan ditujukan kepada mereka. Orang-orang yang dikasihi Tuhan itu dapat menjadi anak yang manja.
Karena dikasih orang tua dapat menjadi manja, dapat menjadi nakal. Tuhan tidak mengharapkan itu. Sesudah kita menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita harus makin dekat dengan Tuhan. Makin cinta dengan Tuhan. Sehingga semua tatanan dalam kehidupan kita diatur oleh Tuhan. Pernah mendengar nyanyian tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sebegitu hebatnya, sebegitu luar biasanya orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga setiap langkahnya diatur oleh Tuhan. Nah, Amsal 10 ayat 22. Alamat duit yang benar adalah berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Tuhan sudah buatkan satu cara. Tuhan sudah membuatkan satu hukum. Yaitu dengan susah payah belum tentu orang itu dapat menambahkan kekayaannya. Kekayaan itu didapat dari berkat Tuhan. Berkat yang diatur oleh Tuhan. Jadi ternyata alamat duit ada di tangan Tuhan. Sehingga Alkitab katakan percuma kamu mencari duit dengan segala susah payahmu. Karena hasil kerja keras tanpa Tuhan merusak iman. Hasilnya ketamaan, tidak pernah puas. Iman inilah yang harus kita ajak untuk mengejar duit dari Tuhan ini. Iman inilah yang harus kita bawa untuk datang kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan mencurahkan segala berkat untuk orang beriman. Ayat terakhir, Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hebat bukan? Apa kata Allah? Jangan menjadi hamba uang. Yang namanya jangan menjadi hamba uang, uang itu menjadi tuan kita. Lalu kita menjadi hambanya. Kita tidak bisa mengatur tuan. Artinya kita tidak bisa mengatur duit. Padahal Tuhan mengatakan duit itu harus kamu yang mengaturnya. Dengan apa? Dengan rasa cukup. Pelajaran yang sangat berharga, yaitu rasa cukup. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau kita sudah bisa menggunakan atau kita dapat mempraktekkan, kita dapat menerapkan rasa cukup ini, maka ketenangan hidup akan muncul dimanapun kita berada. Keadaan apapun yang terjadi, ketenangan hidup akan muncul. Jadi orang yang tenang adalah orang yang mampu mencukupkan dari apa yang kita punya. Rasa cukup ini harus kita bangun. Alamat yang paling luar biasa adalah mendapat uang dengan rasa cukup. Kalau orang sudah bisa menempatkan, kalau orang sudah bisa mempraktekkan rasa cukup ini, maka orang inilah yang dinamakan orang berhasil. Mengapa? Karena orang yang dapat merasakan rasa cukup ini, Tuhan selalu memperhatikan hidupnya. Tuhan selalu menjagainya. Kalau Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menjagai, beres deh hidup kita.
Orang yang sakit kalau Tuhan ada, dia siap disembuhkan. Orang yang mengalami kekurangan kalau tahu dia ada, oh Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa, mampu menerbitkan atau mampu mengarahkan burung-burung puyuh di tengah padang pasir. Tuhan mampu, Tuhan bisa. Tetapi mari kita bangun rasa cukup. Supaya dengan rasa cukup ini kita dapat menemukan harta yang Tuhan siapkan. Jadi ada 2 alamat duit, ada 2 alamat kekayaan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kekayaan yang asalnya dari hawa nafsu. Kekayaan yang asalnya dari kesombongan hidup. Hasilnya adalah ketidaktenangan, ketidakbahagiaan, ketamaan, kurang dan kurang. Sedang yang kedua, duit yang didapat dari rasa cukup. Kalau rasa cukup itu muncul dalam kehidupan kita, Allah akan mencurahkan berkat-Nya. Dalam Amsal dikatakan kekayaan itu datangnya dari Tuhan. Maka hari ini jangan sampai salah dalam kita mencari alamat duit. Karena kalau kita salah dalam mencari alamat duit, maka kita akan mengalami berbagai kedukaan. Selamat menikmati duit. Selamat menikmati harta yang datangnya dari Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau memberikan pelajaran kepada kami, supaya kami tidak salah di dalam mencari duit. Supaya kami dapat menikmati segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Kami tidak akan menghitung besar kecilnya berkat itu, tetapi kami harus merasakan besar kecilnya berkat itu cukup bagi kami. Kebahagiaan Kau berikan, sukacita Kau berikan, keberhasilan Kau berikan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Nah saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, maka ada 2 pengumuman yang perlu kita dengar bersama. Yang pertama, di zaman new normal ini kita harus perketat protokol kesehatan. Dan protokol kesehatan itu ada 6, 1B 5M. 1B berdoa, yang 5M memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mobilitas dikurangi. Saya rasa jemaat tidak hanya hafal, tetapi sudah mempraktekkan dengan ketat. Yang kedua, ibadah online. Setiap peserta ibadah online, saya harap untuk like. Ya, sesudah membuka, sesudah melihat, tolong di like. Tolong di share. 1 orang 5 share-nya. Bagikan kepada teman-teman untuk 5 orang. Minimal itu. Lalu yang ketiga, supaya di komen. Ada komentarnya. Karena komentar itu evaluasi bagi kami. Apa yang harus kami kerjakan supaya evaluasi diberikan pada kami. Lalu kita harus berdoa untuk ibadah online ini, supaya ibadah online ini jalan terus. Walau berbagai macam hambatan, terus kita jalan. Dan doakan para kru ibadah online supaya kru ibadah online sehat. Doakan alat-alat supaya alat-alat tidak rewel. Melalui doa Bapak Ibu, maka ibadah online dapat berjalan dengan baik. Mari kita tunduk kepala,
Kita akan berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami bawa bangsa dan negara kami yang kami cintai, yaitu Indonesia. Tuhan, kami yakin Indonesia ada di hatimu. Itulah sebabnya kami bawa ke dalam tangan Tuhan bangsa kami. Tuhan tolong para pemimpin-pemimpin bangsa kami, yang mulia Bapak Presiden, Tuhan tolong, dan seluruh jajarannya bisa memimpin bangsa ini dengan benar-benar memberikan yang terbaik, dengan roh yang takut akan Tuhan. Apalagi menghadapi segala hal, segala masalah, pandemi COVID-19 ini, Tuhan tolong agar supaya Bapak Presiden kami dan seluruh jajarannya bisa menjalankan, bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar bisa membawa bangsa kami untuk keluar dari krisis ini, keluar dari pandemi ini, dan membawa bangsa kami lebih lagi makmur, lebih lagi diberkati, dan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Tolong bangsa kami Tuhan, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, Tuhan yang memberkati dengan berkat-berkat yang melimpah dari sorga, agar supaya bangsa kami bisa kembali kepada Tuhan, bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati bangsa kami, alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kok Allah kami yang telah mendengar doa-doa syafaat kami. Dan saat ini kami masih berdoa Tuhan, mengucap syukur karena Engkau telah menyembuhkan Ibu Suheni, Engkau telah menyembuhkan Bapak Paulus Sugito, Engkau telah menyembuhkan Ibu Sriono, Engkau telah menyembuhkan Pak Budi, Engkau telah menyembuhkan Lili yang sakit jantung, Engkau telah menyembuhkan Pak Bogo, Engkau telah menyembuhkan Bude Marto, Engkau telah menyembuhkan Ibu Happy yang operasi pangkal paha, Engkau telah menyembuhkan Ibu Bambang, Engkau telah menyembuhkan Ibu Ratmi, dan Yeski Kurniawan juga telah Kau sembuhkan. Kami bersyukur Tuhan, mereka tinggal menikmati pemulihan hari demi hari, biar iman mereka tumbuh sehingga pemulihan terjadi. Kami juga berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh yang baru. Kami berdoa untuk Bapak Iman Hartono yang jantungnya tidak beres. Kami berdoa untuk Bapak Sriono yang kakinya masih lemah. Kami berdoa untuk Pak Sarjono yang stroke. Kami berdoa untuk Ibu Salami yang migrain. Kami berdoa untuk Ibu Wagini yang badannya lemes. Kami berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo yang jatuh dan kakinya sakit. Ibu Marmi yang kesemutan, Bapak dan Ibu Ngadiman yang keju kemeng, Saudari Rachel yang dinyatakan kanker stadium 1, Ibu Sugiyarti yang tenggorokannya sakit, dan Saudara Satria yang tulang-tulang jarinya dioperasi. Kami percaya Tuhan, Engkau jamah mereka. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Dan saat ini kami berdoa untuk Pak Indro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titik, dan Mbah Darto. Jamah mereka Tuhan, supaya mereka memiliki iman yang terus tumbuh dan mereka menikmati kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, Kau telah mendengar, Kau telah menjawab doa-doa syafaat kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Maka berkat-Mu Kau curahkan. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.